Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, siang hari ini saya akan memberikan kehormatan kepada tamu kita, Bapak Profesor Dr. Abdul Jamil MA. Beliau anggota pengawas yayasan, mantan Rektor IAIN Semarang, juga mantan Dirjen Haji di Kenemak. Siang ini beliau yang akan mengisi kultumnya. Monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Hampir setiap hari, terutama pada event-event keagamaan, kita selalu mendengar kata-kata iman dan takwa yang setiap Jumat khotib harus mengingatkan kepada kita tentang wasiat untuk takwa. Saking banyaknya barangkali luput dari perhatian kita. Takwa itu sesungguhnya apa dalam perspektif Al-Quran? Surat Al-Baqarah, surat yang terpanjang, 286 ayat, dimulai dengan narasi Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu artinya. Dzalikal kitabu la raiba fih, dimulai dengan ungkapan itulah Al-Quran yang menjadi bacaan kita setiap hari. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Keraguan sebagai apa? Hudan lil muttaqin, keraguan sebagai petunjuk, sebagai penuntun bagi orang-orang yang takwa, yang tadi selalu diingatkan oleh khotib setiap Jumat dan selalu berseliweran di kanan kiri kita. Mari kita tingkatkan iman dan takwa, iman dan takwa. Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk, penuntun bagi orang-orang yang takwa. Dan Al-Quran memberikan jabaran dari siapa orang-orang yang takwa itu. Nah, disinilah penjelasan secara rinci dalam perspektif Al-Quran yang namanya takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Penjelasan ini nanti akan sangat relevan dengan situasi yang acap kali kita hadapi. Orang yang takwa itu adalah orang yang yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Bagi teman-teman di perguruan tinggi, acap kali parameter untuk menerima kebenaran itu adalah manakala berdasarkan logika, berdasarkan pengalaman empirik. Tapi bagi orang yang beragama, maka tidak boleh tidak, mau tidak mau dia harus yakin, iman namanya, terhadap sesuatu yang gaib, yang boleh jadi dalam perspektif nalar kita tidak masuk akal, boleh jadi dalam hitungan logika tidak logis. Apa? Nah, inilah syarat agama itu harus ada. Maka menjadi heran kalau ada orang ya yang kemudian bilang bahwa akhirat itu sesuatu yang perlu dipertanyakan karena kita tidak pernah ke sana. Menjadi mengherankan kalau ada orang di Republik ini mengatakan bahwa akhirat itu sesuatu yang teka-teki. Syarat orang beriman adalah dia yakin bahwa itu ada dan merupakan pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan di dunia. Kalau tidak ada iman, tidak ada agama bagi dia. Dia termasuk kaum materialis, termasuk kaum yang tidak yakin adanya alam gaib. Kalau sudah begitu akan merembet, Tuhan itu ada enggak? Kalau dia mau bukti secara logika, secara empirik, tidak pernah ada orang melihat Tuhan. Merembetnya sampai ke situ, dan lalu kemudian agama itu lalu menjadi tidak ada artinya. Pertama itu, jadi orang muttaqin, orang yang yu'minuna bil ghaib. Ini kitab-kitab yang kitab pengantar
aqaid sudah disebutkan, ya. Iman kepada yang gaib itu apa saja? Allah, malaikat, hari kiamat, ya, dan lain sebagainya. Itu pertama. Dan oleh karena itu perlu sikap istiqomah. Sikap istiqomah tidak boleh terpengaruh oleh alam pikiran yang acap kali dibawa oleh orang-orang yang terpengaruh oleh pikiran-pikiran materialistik. Jadi iman itu penting dalam kehidupan kita beragama. Yang kedua, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Narasi Al-Quran di situ mengatakan dengan kalimat fi'il mudhari, dengan bentuk infinitif. Apa maknanya narasi itu? Narasi ini artinya bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu mendirikan sholat, selalu. Jadi bukan sholat yang angot-angotan, sholat yang dilaksanakan untuk kepentingan-kepentingan sesaat, sholat yang dilaksanakan manakala ada waktu dan ketika kesibukan sholatnya hilang. Tidak. Makanya orang muttaqin itu yang menjaga sholatnya. Agama itu perlu dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan, maka yang muncul adalah amal-amal kebajikan yang dilakukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Apalagi kalau menjelang pilkada, menjelang pemilu. Maka Bapak dan saudara-saudara jangan heran kalau kemudian sering bermunculan orang-orang yang kemudian menampilkan jati diri yang berbeda dari kebiasaannya. Tapi orang yang mau melihara keimanan dan takwanya, maka dia akan menjadikan agama sebagai habit. Yuqimunas shalat, selalu mendirikan sholat. Karena sholat sesungguhnya apa? Pengendali dari kehidupan kita. Sejak kita bangun tidur pada jam 4 pagi, kita sudah diwajibkan sholat subuh. Kita beraktivitas sampai dengan zuhur, kita sudah diharapkan kepada sholat zuhur. Kita menghadap Allah, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, matiku adalah saya serahkan pada Allah. Jadi kalau ada problem dalam hidup ini, bukan apa-apa, karena seluruh daripada sewa terjang kita itu ada di tangan Dia yang di atas. Jadi tidak ada istilahnya di dalam kaum muslimin itu saya stres menghadapi persoalan. Tidak ada istilahnya saya itu depresi menghadapi masalah yang melilit saya. Saya tidak punya masa depan karena ekonomi seperti ini. Tidak ada. Allah Maha Pengatur sekali lagi. Itulah sebabnya maka orang beragama itu harus memiliki optimisme dalam hidup ini. Tidak boleh pesimis. Kenapa? Karena kita sudah pasrah setiap saat minimum 5 kali dalam sehari. Inna sholati sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, aku pasrah kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Mari kita hayati makna sholat kita itu yang merupakan pertemuan kita kepada Allah. Lepas zuhur nanti kita tidak lama lagi akan melaksanakan sholat wajib asar, habis itu maghrib, habis itu isya, habis itu kita istirahat. Jadi ada siklus dalam sehari 5 kali kita itu menghadap Tuhan. Jadi wajar kalau kemudian orang yang takwa, orang yang bisa memelihara kehidupannya, bisa menjadikan dia istiqamah di dalam beragama. Tetapi orang bertakwa itu tidak hanya egois ingin masuk surga sendirian, tidak hanya egois menumpuk kekayaan sendirian. Ada yang ketiga, percaya yang gaib, selalu sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma, sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah pada kita, dia mau berinfak. Kata-katanya sebagian. Ya, infak itu tidak semua harta kita serahkan untuk agama. Tetapi sebagian dari apa yang diberikan Allah kita mau berinfak. Dan infak yang diberikan kepada jalan Allah itu mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Setiap kita berinfak akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali. Wajib percaya itu. Karena ini Al-Quran, karena ini bahasa langit, ini adalah firman Allah. Kapan membalasnya? Wallahu alam bisawab. Tapi yakinlah bahwa tidak ada orang yang jatuh miskin karena dia orang yang rajin untuk berinfak. Jadi ada equilibrium
keseimbangan antara dia orang yang istiqomah, yakin pada Allah, tidak terpengaruh oleh alam pikiran apapun. Yang kedua, dia selalu istiqomah menjalankan sholat. Yang ketiga, dia peduli kepada orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita manakala kita dikasih rezeki apa. Tiga inilah yang menjadi pilar. Lalu masih ditambah lagi, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kita percaya kepada kitab suci, ya, kita percaya kepada kitab suci yang diturunkan Allah, dan utamanya adalah Al-Quranul Karim, warisan yang tidak akan berubah sepanjang masa. Allah yang akan menjaga ini dari kemungkinan dipalsukan orang. Ya, isinya bukan kata-kata Muhammad, bukan narasi yang dikarang oleh Muhammad sebagaimana dituduhkan oleh kaum orientalis. Dan kadang-kadang kalangan kita ada juga yang ikut-ikutan bahwa Al-Quran itu adalah produksi yang dikemukakan oleh Muhammad SAW. Itu adalah kalam suci. Mana mungkin seorang ummi akan bisa membuat Al-Quran yang mukjizatnya itu tidak tertandingi sampai kapanpun. Itu ada legacy yang harus kita rawat dan harus kita camkan maknanya. Yang terakhir adalah wabil akhiratihum yuqinun. Orang yang takwa itu adalah orang yang yakin bahwa hidup ini tidak selesai sampai di sini. Ada kelanjutannya yang merupakan pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan di sini, yaitu ke alam akhirat. Apa alam akhirat? Kapan datangnya? Wallahu a'lam. Ketika Nabi ditanya mengenai kiamat, dia tidak menjawab karena memang manusia tidak akan tahu. Dan itulah hikmahnya kita diberi ruang dan waktu untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Marilah kita isi ketika kita di kampus, kita bisa membiasakan, mentradisikan kehidupan kita dengan tradisi akhlak yang islami, dan ini sudah dicanangkan oleh kampus ini, budaya akademik islami. Jabarannya saya rasa sudah sering dijelaskan. Saya hanya mengingatkan pada kita semua, marilah ini kita hidupkan dan menjadi ciri yang membedakan dengan kampus-kampus lain, yang menjadikan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Dengan pembedaan itu, dengan ciri khas itu, menjadikan kampus ini peduli kepada pengembangan akhlak etika yang pada gilirannya akan berguna bagi bangsa ini. Kalau tidak, bangsa yang besar ini akan runtuh karena akhlaknya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang membahagian ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas kita dalam kehidupan kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.